Video ini cocok banget buat kalian yang suka gagal ngegulung roll cake. Simak videonya sampai habis karena aku bakal share cara ngegulungnya dan juga cara ngadonnya dari awal sampai selesai. Bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung susu atau susu bubuk, butter dan margarin, telur, gula pasir, SP atau emulsifier. Di sini aku pakai pasta, ada 3, ada pasta vanilla, pasta coklat, dan pasta mocha. Dan semua pasta ini kalian bisa dapetin di Tokopedia ataupun Shopee Lost Kitchen. Yang pertama-tama kita bakal lakuin adalah melelehkan butter. Untuk tips and trik melelehkan butter, kalian bisa cek di video short aku tentang tips melelehkan butter. Loyang yang bakal aku pakai untuk pembuatan roll cake adalah ukuran 30 cm kali 25 dengan tinggi 4 cm. Teman-teman kalau misalnya mau pakai yang bentuknya persegi juga bisa. Let's say 28 kayak 28 atau 30 kayak 30. Tergantung mau seberapa tebal roll cake kalian. Kita bakal mix telur, gula pasir, dan 1 sendok teh SP. Kita bakal mix telur, gula, dan juga SP-nya hingga putih, kental, dan mengembang. Nah, ini butternya udah kita lelehin ya. Seperti ini. Sembari menunggu, kita bakal mix atau ayak si bahan kering. Di sini ada terigu dan juga susu bubuk ya. Adonannya seperti ini, sudah cukup kental ya, putih kental mengembang. Kita akan masukin pastanya 1 sendok makan dengan speed rendah. Masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak. Masukkan juga si butter lelehnya. Bisa matikan dan kita folding hingga merata. Adonannya sudah kita lepas dari mesinnya ya, ini kita folding hingga merata. Pastiin nggak ada butter lelehnya. Kalau udah kita bisa tuang ke loyang. Kita bakal tuang dan kita bakal sisain sedikit juga buat nanti motif bagian atas. Nah, untuk motif kita bisa pisahkan sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Oke, segitu aja udah cukup. Sisanya masuk ke loyang semua. Di sini tetap ya, aku balik lagi pakai spatula dari Lau Thomas Premium Bakeware, enak banget dipakainya. Langsung clean. Ada 5 warna, ada kuning, pink, ungu, biru, dan juga mint. Ya. Ini kita ratain dulu, kita ketok supaya bagian sudutnya terisi. Seperti ini. Kemudian kita bakal bikin motifnya. Dari adonan yang disisakan sedikit ini kita kasih pasta mocha sedikit. Dan pasta coklat juga sedikit. Oke, kita bakal aduk. Oke, seperti ini. Dan kita bakal pindahin ke piping bag. Piping bag akan kita potong sedikit di bagian ujung dan kita bakal bikin garis-garisnya seperti ini, diagonal dari si loyang. Kemudian ini bakal kita garis ke bawah seperti ini. Kemudian
menyamping arah sebaliknya. Oke, hasilnya seperti ini. Tuh, ya udah ada motif batiknya, cakep banget. Kita bakal segera panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, panggang hingga matang kurang lebih 30 menit. Oke, ini dia nih, roll cake-nya udah mateng ya. Tuh, cakep banget ya. Motifnya masih kelihatan ya. Pinggirnya nggak lepas. Kita bakalan seset. Kita bakal seset bagian sampingnya. Kayak gini. Kemudian kita tutup pakai plastik yang tahan panas ya. Di sini aku pakai plastik buah yang biasanya kalau kita beli buah di supermarket kita bakal sobek plastiknya. Nah ini dia. Aku buka, kemudian tinggal dibalik begini. Tuh. Hasilnya cakep banget, warnanya juga merata ya. Kita bakal tunggu ini sampai hangat-hangat kuku. Kita bisa pakai selai yang kita suka, contoh misalnya selai nanas, selai strawberry, blueberry atau apapun itu. Tapi kalau misalnya kita mau pakainya yang buttercream atau krim apapun, entah itu fresh cream, whipping cream atau buttercream, itu wajib nunggu sampai benar-benar adem ya, bolunya adem banget baru bisa kita kasih filling dan roll. Nah, bolunya udah hangat-hangat kuku seperti ini, kita bakal pindahin ke loyang untuk memudahkan kita nanti pas lagi ngerol. Nah, di sini aku pakai selai nanas homemade yang aku bikin sendiri. Oh iya, kalau selai nanas ini buat teman-teman yang mau tahu dan pengen banget aku spill, kalau banyak yang komen mau, aku bakalan spill resep si selai nanas homemade-nya. Nah ini bakalan aku kasih fillingnya aku pakai selai nanas homemade. Selai nanas homemade ini gampang banget bikinnya, tapi banyak juga yang gagal ya. Buat teman-teman komen di bawah, kira-kira pengen gak aku spill resepnya. Kalau misalnya banyak yang komen mau, aku bakalan bikin video tips and trick cara bikin si selai nanas homemade ini. Kita taruh selainya di bagian tengah. Kita ratakan secara perlahan ya, karena selai nanas ini kan cenderung berat, jadi harus hati-hati. Nah ini kita balur ke semua permukaannya sampai merata. Tapi tips dari aku kalau misalnya kalian pakai selai kayak gini atau ngasihin filling buat roll cake, lebih baik untuk bagian ujung ya, untuk ngelem si bolunya supaya nggak gampang kebuka dan juga nggak banyak yang keluar-keluar. Lebih baik di bagian ujung sebelah sini sekitaran 2,5 atau 3 cm itu lebih tipis. Nah jadi kayak gini. Sip. Nah sebelum aku ngerol di bagian bawah loyang aku suka taruh silpat dulu. Ya jadi ini udah anti slip, gak bakalan gerak lagi ya. Tuh kayak gini. Kemudian kita bakal roll. Angkat dulu, tekuk. Kemudian kita dorong ke bagian depan. Rapatkan seperti ini. Setelah sudah kita akan ganti. Kalau ini kan plastiknya dia burem. Ya kita bakal ganti sama yang lebih transparan. Jadi lebih kayak kaca. Kita angkat dan tutup lagi. Nah, ya seperti ini, gampang banget, simple banget buat teman-teman yang sering gagal ketika pas lagi ngerol, dilatih terus aja ya. Tapi yang paling penting adalah pemanggangan, karena banyak yang sebenarnya gagalnya itu bukan karena nggak bisa ngerolnya, tapi manggang kuenya kurang mateng ataupun terkadang over bake atau kelamaan manggangnya, sehingga kalau kelamaan itu dia cenderung kering, sehingga pas lagi digulung biasanya dia patah. Terlalu mateng nggak baik
juga di bawah nggak cukup matang, itu juga nggak baik. Karena dia biasanya bakalan retak juga. Kayak gitu. Kalau misalnya pemanggangannya bagus, dia bakalan dapat hasil yang seperti ini. Ya. Buat teman-teman yang misalnya punya roll cake kayak begini dan mau dipotong, tips dari aku itu jangan langsung dipotong pada saat kondisinya panas seperti ini. Atau misalnya baru digulung. Lebih baik kita masukkan dulu ke dalam chiller, kurang lebih di sekitaran setengah jam sampai 1 jam, baru kita keluarkan dan bisa kita potong, maka hasil potongannya akan lebih rapi. Nah ini after 1 hour di chiller ya, kita bakal potong. Saran aku pakai pisau, boleh yang gergaji ya, boleh juga yang lurus. Nah jadi after 1 jam begini, hasil potongannya juga akan lebih bagus. Boleh pakai pisau yang gerigi atau bisa juga pakai yang lurus ya. Yang penting tajam dan juga digesek ketika memotong. Hasilnya kayak gini, cakep banget. Nah ini dia hasilnya roll cake, salah satu menu best seller di Love's Kitchen. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Next mau di spill resep apa lagi nih? Komen di bawah ya.